Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian. Dan kali ini kita akan bahas orang yang selama ini menzolimi kamu, terlilit banyak hutang. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Orang yang menzolimi kamu, terlilit banyak hutang, padahal nampaknya biasa-biasa saja. Yuk, langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekar tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dalam saja, ini adalah pembahasan orang yang menzolimi kamu akan terjebak atau terlilit banyak hutang. Nah, bagaimana situasi yang terjadi? Posisi yang pertama adalah di sini kamu harus mampu untuk menyadari dulu ya apa yang sebenarnya saat ini terjadi. Karena kalau bisa kita lihat, memang pada kondisi saat ini kamu pun juga berada dalam situasi yang tidak jauh berbeda dengan orang yang menyakiti kamu, masih mengalami beberapa kendala dan juga permasalahan secara finansial. Ada beberapa hal yang memang sepertinya bermasalah di beberapa waktu terakhir kemarin dari finansial kamu. Tapi beruntungnya adalah di sini ada perputaran roda kehidupan yang membawa keberuntungan di kehidupan kamu. Sehingga apa? Kamu sampai dengan kamu melihat video ini merasakan selalu adanya kecukupan yang baik di dalam hal apapun. Artinya memang bagi teman-teman yang saat ini beruntung menemukan video ini, kamu berada dalam situasi yang cukup bagus, berada dalam situasi yang cukup baik untuk merasakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam finansial kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal positif yang akan terus muncul dan terjadi di dalam kehidupan kamu. Secara finansial, kamu akan mengalami pemulihan yang cukup baik dan bahkan orang lain itu akan selalu mengira kamu itu banyak uang, kamu akan mengira orang lain itu juga situasinya akan menganggap kamu itu selalu banyak rezeki. Nah, diaminkan saja. Semoga akan selalu seperti itu. Nah, kita akan berpindah nih. Bagaimana dengan posisi dengan orang-orang yang pernah menyakiti dan juga menzolimi kamu? Kalau bisa kita katakan ya, orang yang pernah menyakiti kamu dan menzolimi kamu, termasuk ya tetangga sebelah kamu dan sebagainya, di sini memang dia sedang mengalami beberapa kendala-kendala yang cukup berarti di kehidupan ekonominya. Karena apa? Dia pun juga sepertinya juga akan mengalami banyak sekali keperluan, akan mengalami banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang terjadi ya, kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan juga kebutuhan yang lainnya yang akan dia rasakan, dan dia pun juga saat ini juga sedang dalam kondisi yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mengalami kesulitan secara finansial. Kenapa bisa demikian? Karena memang pada posisi tertentu dia pun juga saat ini pun juga sedang bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk menyelesaikan dan juga menjaga keseimbangan di dalam posisi finansial yang ada. Jadi ya saya rasa memang pada kondisi saat ini orang yang pernah menyakiti kamu pun juga terjebak dalam situasi kesulitan ekonomi. Tetapi kenapa dia tidak menampakkan hal itu? Karena dia tidak ingin orang lain itu tahu, termasuk diri kamu. Karena apa? Ketika ada orang lain atau termasuk kamu tahu kesulitan ekonomi yang dia rasakan, dia akan merasa minder. Dia akan merasa malu. Tapi ya di sini memang dia sangat pintar sekali ya untuk menutupi kesusahannya itu. Nah, di sini memang seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa akan terjadi keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Beruntung melihat orang yang menyakiti kamu dan menzolimi kamu terjebak dalam lilitan hutang-hutang yang ada. Sehingga dengan kamu terjebak dalam situasi lilitan hutang-hutang yang akan mereka rasakan, kamu di sini mulai menyadari ternyata semua perbuatan buruk yang dia lakukan ke kamu itu berdalasannya cukup instan gitu loh. Karena kamu juga merasakan beberapa bulan yang lalu kamu disakiti oleh si dia ini. Kamu disakiti oleh manusia ini, dan sekarang sampai dengan nanti di beberapa bulan ke depan setelah melihat video ini tentunya kamu juga akan beruntung melihat orang yang menyakiti kamu ini terjebak dalam situasi krisis finansial, dan untuk nasib kamu yang pernah disakiti oleh manusia ini justru malah akan semakin berkembang, akan semakin melejit secara karir, usaha, pekerjaan, dan juga hal yang lainnya. Sehingga apa? Ini juga akan memunculkan adanya rasa iri bagi siapa? Ya bagi mereka yang pernah menyakiti kamu. Nah, sebenarnya di sini kenapa kok posisinya kamu dalam satu keadaan yang dia ini menyakiti kamu? Alasannya sebenarnya cukup simpel sih. Karena di sini kamu pun juga tidak pernah menyakiti dia, tidak pernah untuk nyenggol kehidupan mereka,
tapi di sini memang bisa kita katakan iri dengan pencapaian kamu, iri dengan apa yang ada dalam diri kamu. Ini merupakan alasan yang sebenarnya sangat nyata ya. Karena kalau kita lihat kamu pun juga nggak pernah nyakitin orang lain, nggak pernah nyenggol kehidupan dia, nggak pernah nyentuh sedikit pun keluarga dia. Tetapi karena dia ini ya memang tabiatnya seperti itu, iri dengan pencapaian kamu. Jadi ya dia pun juga akan terus berbuat buruk kepada kamu dan juga keluarga kamu. Tapi ya untuk posisi saat ini memang ya semuanya berubah. Semuanya berbanding terbalik gitu loh. Apa yang dia lakukan akan menemui balasannya, dan saat ini dia pun terjebak dengan beberapa hutang-hutang yang sedang dia rasakan. Hutang di sini, hutang di sana, harus bayar yang sini, harus bayar yang sana. Memang saat ini sedang dia rasakan. Sehingga apa? Di sini kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut gitu loh. Karena memang ini pun juga merupakan balasan yang dia rasakan terhadap rasa sakit yang kamu tahan. Karena apa? Kamu ketika disakiti tidak bisa membalas dendam langsung, tapi lebih milih kamu tahan. Karena kamu juga percaya bahwa semua ini pasti ada karmanya. Semua ini pasti ada balasannya, dan saat ini kamu akan beruntung untuk melihat balasan-balasan kepada mereka yang pernah menyakiti kamu. Dan saya rasa ini juga merupakan hal baik juga yang bisa memberikan kamu pelajaran supaya bisa lebih waspada, bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan yang muncul, lebih waspada dengan keadaan yang terjadi dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan hutang-hutang yang dia rasakan ini memang bukan hanya satu lubang saja, tetapi juga banyak lubang, termasuk ya dengan rentenir dan sebagainya. Sehingga apa, perjalanan dia di beberapa bulan ke depan sepertinya juga akan mengalami kesulitan ekonomi. Karena apa? Dia harus bayar sini, harus bayar sana, yang memang ini juga akan memberikan satu hal yang akan membebani dan juga memberatkan bagi kehidupannya saat ini. Karena ya memang lubangnya terlalu banyak gitu loh, dan dia pun juga memiliki keterbatasan secara pendapatan. Jadi ya ada hutang yang memang saat ini sedang keliling pinggang yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan di sini kamu juga nggak usah khawatir, karena mereka pun juga akan semakin terjebak dalam hutang-hutang yang akan terjadi. Dan hutang ini kan adalah kesalahan yang dia lakukan. Nah, dari kesalahan inilah yang akan membayar tunai, yang akan membayar tuntas rasa sakit yang kamu rasakan di beberapa waktu yang lalu. Jadi ya semuanya ada balasannya, dan ini ada balasan yang instan yang akan dia rasakan dengan kesulitan ekonomi, terlilit beberapa hutang yang memang dia pun juga sedang bingung bagaimana untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan hutang-hutang yang ada dalam kehidupannya saat ini. Jadi ya seperti ini pembahasannya. General reading, orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu akan terjebak dengan banyak hutang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau konsultasi langsung dengan kami? Yuk gabung langganan zodiak harian. Caranya klik link yang ada di deskripsi atau klik icon gabung sebelah kanan tombol subscribe YouTube Zodiak Harian. Dengan berlangganan, kamu bisa langsung konsultasi langsung dengan tarot reader Zodiak Harian dan mendapatkan video eksklusif di YouTube Zodiak Harian.